Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Ila ucapkan selamat datang untuk anak-anakku semua di kelas 1. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadikal sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan mempelajari tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita dapat, yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan sikap kasih sayang. Yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang solih dan solihah, marilah kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada 4 gambar ya, kita perhatikan dan kita amati. Coba kita lihat gambar yang pertama ya anak-anak. Coba kita amati, gambar apakah itu? Betul sekali, itu adalah gambar alam semesta. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan lain-lainnya. Siapakah yang menciptakan itu semua? Betul sekali, tentu saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Gambar apakah itu anak-anak? Ada apa saja di dalam gambar itu? Betul sekali, ada sungai, ada air ya. Kemudian ada pohon, kemudian ada batu, kemudian ada rumput, ada langit. Siapa yang menciptakan itu semua anak-anak? Betul sekali, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Ada apa saja ya di situ ya? Betul sekali, ada gunung, kemudian ada sungai, ada rumput, ada kambing, ada ayam, ada burung, ada pohon, banyak sekali ya. Siapakah yang menciptakan itu semua? Betul sekali, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di alam semesta ini beserta isinya, semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa seperti itu? Untuk manusia. Begitu besarnya kasih sayang Allah kepada kita manusia. Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya untuk manusia. Maka kita sebagai manusia juga harus memiliki rasa kasih sayang. Seperti kita lihat contohnya pada gambar yang keempat. Coba kita lihat di gambar yang keempat itu ya. Yang pertama ada anak sedang merawat tanaman. Itu tandanya dia berkasih sayang terhadap lingkungannya. Harus kita lakukan ya. Kemudian yang kedua, cara kita bersyukur terhadap kasih sayang Allah adalah belajar dengan rajin. Di situ ada anak-anak yang sedang belajar ya. Belajar di sekolah bisa atau di rumah ya. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Selain belajar, kita juga harus mengaji. Jadi gambar ketiga itu adalah rajin mengaji ya. Setelah itu
Gambar yang keempat apa? Nah, itu adalah bentuk kasih sayang kepada teman ya. Salah satu bentuknya, ketika ada temannya yang sakit, maka kita menjenguk dan kita mendoakan semoga teman kita lekas sembuh. Seperti itu ya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, Allah begitu sayang kepada kita manusia. Maka dari itu, kita sebagai manusia juga harus memiliki rasa kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah yang menceritakan tentang kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, saat hari raya Idul Fitri tiba, anak-anak bergembira. Tetapi ada seorang anak yang duduk sendirian dan terlihat menangis sedih. Bajunya pun lusuh, tidak seperti teman-temannya. Lalu Nabi Muhammad SAW menghampiri anak tersebut. "Mengapa engkau menangis, Nak?" Lalu anak itu menjawab, "Aku yatim. Ayahku telah wafat dalam perang bersama Rasulullah. Ibuku menikah lagi. Suaminya mengusirku dari rumahnya. Sekarang aku sendiri, tak punya siapa-siapa lagi, tak punya makanan, pakaian, dan tempat tinggal." Rasulullah lalu memeluknya dan berkata, "Apakah kau mau aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi saudarimu?" Anak itu pun mengangguk dan tersadar bahwa yang memeluknya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu mereka pun pulang dan Rasulullah merawat anak itu dengan penuh kasih sayang. Dari kisah yang sudah Bu Ila ceritakan tadi, kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya, menyayangi anak-anak, terutama anak yatim. Anak yatim memiliki kedudukan yang sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kita sebagai umatnya harus meniru atau mencontoh sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya, dengan contoh dari dua gambar berikut ini. Kita amati ya. Kita lihat gambar yang pertama. Ada gambar apa itu? Baik, itu terlihat ada anak yang sedang menolong temannya. Jadi anak-anak, kita kalau melihat teman kita kesusahan dan membutuhkan bantuan kita, maka kita harus menolong. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Di situ terlihat apa? Betul sekali, ada anak yang sedang mengunjungi temannya yang sakit. Jadi kalau ada teman kita yang sakit, kita jenguk dan kita doakan semoga lekas sembuh. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, marilah kita ucapkan bersama-sama tentang sikap yang harus kita lakukan ya. Tirukan Bu Ila. Aku cinta Rasulullah. Sekali lagi bersama-sama. Aku cinta Rasulullah. Bagus sekali. Anak-anakku yang solih dan solihah, jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah ya, sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Salatullah, salamullah ala
Nabi Muhammad, rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, sekarang waktunya kita mengisi kolom ya. Jadi, anak-anak berikan tanda centang kepada kolom iya atau tidak. Sekarang nomor 1. Aku membaca sholawat Nabi. Ya atau tidak? Ya, bagus sekali. Sekarang yang nomor 2. Nabi Muhammad SAW teladanku. Ya atau tidak? Iya, bagus sekali. Sekarang yang nomor 3. Aku selalu berbagi makanan dengan temanku. Bagaimana? Iya, bagus sekali ya. Sekarang yang nomor 4. Aku selalu menolong teman. Bagaimana? Iya, bagus sekali. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada pembelajaran kita hari ini, kita dapat simpulkan bersama bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sangat menyayangi kita umatnya dan mengajak kita untuk saling menyayangi. Maka, marilah kita saling menyayangi sesama saudara, menyayangi sesama teman, juga menghormati yang lebih tua, dan jangan lupa pula untuk menyayangi lingkungan. Mari kita ucapkan bersama, aku cinta Rasulullah. Bersama-sama ya. Aku cinta Rasulullah. Bagus sekali. Anak-anakku yang solih dan solihah, demikianlah yang dapat Bu Ila sampaikan pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ila memohon maaf atas segala kesalahan Bu Ila, dan Bu Ila mengucapkan terima kasih atas perhatian dari anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.